Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Karina. Kali ini kita masih belajar di bab 1 mengenai mujahadah an-nafs, Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Saat ini kita akan belajar mengenai kajian hadis mengenai mujahadah nafs. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, semoga Allah mudahkan pembelajaran ini dan semoga menjadi manfaat pada hari ini dan selanjutnya. Berdoa dimulai. Amin. Semoga Allah mudahkan segala sesuatunya. Oke, marilah kita mulai untuk pembelajarannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kajian hadis tentang mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Kenapa perlu kita juga mempelajari hadis? Karena Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum Islam yang nggak bisa dipisahkan. Terus fungsinya hadis itu menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Nah, ini kita akan belajar ya tentang hadis mengenai mujahadah an-nafs. Saat ini Ibu akan bacakan hadis terkait tentang mujahadah an-nafs dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan orang yang kuat itu yang bisa menang saat bertarung atau bergulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Hadis Bukhari dan Muslim. Oke, jadi maknanya apa sih? Makna dan maksud dari hadis tersebut. Jadi, Islam itu memberi pengertian yang berbeda tentang siapa yang dapat diberi julukan sebagai orang yang kuat atau tangguh. Bukan orang yang selalu menang saat bertarung, tapi dia adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Karena apa? Karena kontrol diri atau mawas diri ini penting dilakukan ketika menjalani kehidupan. Kita tahu ya bahwa banyak godaan di dunia ini. Banyak godaan, banyak rintangan yang mengelilingi keseharian kita. Apalagi kita yang hidup di kota besar kayak di Makassar kayak gini. Jadi itu banyak terjadi bentrok kepentingan yang berbeda-beda. Contoh realnya adalah ketika kita berada di jalan raya. Coba kalian kalau di jalan raya nemuin apa aja sih aktivitas di jalan raya? Ada yang jalan kaki, beli gorengan, ada yang bawa gerobak, ada yang naik motor pergi ke sekolah, ada yang naik mobil pergi kerja, ada yang ambulan yang lagi bawa pasien, ada juga anak-anak kecil yang lagi lari-lari, beli jajanan di depan sekolahnya, kayak gitu. Banyak banget kegiatan yang ada di perjalanan atau di jalan raya. Nah, bentrok kepentingan ini nih misalnya nih ketika kamu berangkat sekolah, kamu kan tujuannya misalnya lewat jalan Pajayang untuk ke SMTI ya. Kalian berangkat sekolah, ada juga orang yang buru-buru berangkat kerja di misalnya juga di Pajayang. Terus ada juga misalnya ada mobil ambulan yang buru-buru mau ke rumah sakit Tajudin. Jadi tuh di jalanan tuh crowded gitu. Ada yang kamu mau belok kiri kayak ada orang yang belok kanan, ada ambulan yang lurus kayak gitu. Itu tuh namanya bentrok kepentingan. Contoh dari bentrok kepentingan di jalan raya karena jalannya cuma satu yang gunain banyak kayak gitu. Nah, di sini pentingnya menjadi orang yang mempunyai kontrol diri. Kamu misalnya berangkat sekolahnya sekitar jam setengah 7. Padahal jarak rumahmu tuh sekitar 3 kilo dari sekolah. Mungkin kalau 3 kilo ini sebenarnya bisa ditempuh dalam waktu 5 sampai 10 menit. Tapi kamu kasih space waktu, harusnya kamu bisa berangkat dari jam 6.40 tapi kamu berangkat jam 6.30. Jadi kamu punya kelonggaran waktu sekitar 10 menit. Nah, itu gunanya untuk kita biar nggak buru-buru di jalan, kita harus mengkontrol diri. Karena kita nggak akan tahu, misalnya di jalanan akan terjadi sesuatu, atau kemacetan, atau misalnya ini tadi, contohnya ada ambulan, ada orang yang buru-buru kerja, kamu buru-buru ke sekolah. Kalau kamu punya space waktu 10 menit, misalnya kamu bisa aja kontrol dirimu. Misalnya ada ambulan nih, buru-buru kan, mau ke rumah sakit Tajudin misalnya. Jadi kamu bisa minggir dulu di samping jalan, terus kamu kasih lewat ambulan itu biar duluan.
Nah, itu kamu karena kamu punya space waktu 10 menit, jadi kamu nggak akan telat walaupun kamu misalnya ngalah dari ambulan. Kayak gitu. Dan kamu sampai sekolah juga tenang kayak gitu. Kalau kamu coba berangkat sekolah buru-buru, ada orang yang lain juga buru-buru, pasti terjadi bentrok. Terus nanti misalnya kalian naik motornya tuh ngawur kayak gitu, ngebut, terus kalian ugal-ugalan, terus kalian nyebrangnya tuh nggak bener kayak gitu. Terus banyak orang yang lagi lewat, misalnya di depan sekolah ada pasar itu kan, misalnya banyak orang yang punya yang berlalu lalang kayak gitu, terus kalian buru-buru, terus kalian emosi, itu kan berarti artinya nggak bisa kontrol diri. Itu disebabkan karena kamu tidak memberi space waktu untuk kamu berangkat sekolah dengan tenang kayak gitu. Jadi lebih baik kamu misalnya berangkat sekolah masuk jam 7, ya kamu misalnya jarak rumahmu 10 menit, ya kamu berangkatnya 15 menit sebelum pembelajaran kayak gitu. Jadi kamu harus punya space waktu karena kita nggak akan pernah tahu di jalan ada apa. Jadi untuk menjaga diri kita aja. Paham nggak ya Ibu jelasin dengan analogi yang seperti itu? Kemenangan dan keberhasilan hanya diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan diri dan meredam hawa nafsu saat marah dan selalu meningkatkan kesabaran saat ditimpa musibah atau masalah ataupun duka. Di dunia ini ada dua jalan. Jalan pertama itu adalah jalan kebenaran dan jalan hawa nafsu. Jalan kebenaran ini adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk jalan nafsu merupakan jalan yang diprakarsai oleh setan dan nafsu yang terhujam di dalam diri manusia. Keduanya merupakan musuh manusia yang harus diperangi dan dikendalikan. Contohnya, misalnya kalian sedang terlibat perdebatan dengan teman kalian. Misalnya kalian sensitif nih terhadap sesuatu, misalnya yang bersifat bullying. Kalian nggak suka kalau dibully. Terus kalian marah. Nah, kalian coba redam hawa nafsu itu. Misalnya kalian agak gendut, terus kalian dibilang, ah dasar lu gendut. Nah, kalian pasti akan timbulkan emosi itu. Nah, di sini tuh peran setan tuh bakalan bikin kamu tambah emosi dan bikin kamu pengen membalas kayak gitu. Misalnya kamu habis dikatain gendut lu, terus kamu jadi pengen ngatain misalnya dia punya kulit hitam. Ya, dasar lu hitam. Nah, di sini tuh penting banget kalian harus berkata di dalam diri, kalau perlu diucapkan astagfirullahalazim kayak gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahalazim. Kayak gitu selalu diulang-ulang kayak gitu. Jadi biar kalian mohon ampun sama Allah, terus hati kalian supaya dingin. Kalau misalnya kalian terlibat percecokan, langsung kalian nyebut di dalam hati astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau kamu diem, kamu menghindar, itu bukan berarti kamu kalah. Justru tadi, seperti hadis yang dikatakan tadi, orang yang kuat bukan orang yang menang dalam pertandingan, tapi orang yang mampu menahan hawa nafsunya ketika marah. Itu yang dinamakan orang yang hebat. Oke, paham? Nah, ketika kalian sedang melawan hawa nafsu, berarti kalian sedang berada di jalan yang benar atau sedang mengikuti petunjuk dari Allah, kayak gitu. Dan memang kita harus memiliki kontrol diri yang kuat. Hawa nafsu ini berarti kecenderungan manusia kepada perkara yang dia sukai. Orang yang lebih mengikuti jeleknya hati atau yang telah diharamkan oleh hukum syariat adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Perbuatan ini harus dijauhi karena merupakan pangkal dari kemaksiatan, sumber malapetaka dan kemungkaran. Orang yang berbuat demikian akan tersesat dari jalan yang benar dan mendapat siksa di akhirat kelak. Serem banget nggak? Jadi hawa nafsu tuh, nafsunya tuh misalnya kamu boros tuh juga termasuk nafsu. Misalnya kamu suka beli Hot Wheels, kamu punya duit 20.000, Hot Wheels misalnya harganya 25.000, kamu terus ngutang temenmu, aku mau beli Hot Wheels nih karena lagi diskon. Itu tuh nafsu, kamu pengen mengumpulkan Hot Wheels, itu tuh nafsu. Jadi misalnya kamu suka Hot Wheels, ya kamu harus nabung, kamu harus perlahan-lahan, dan kamu harus ingat ada kebutuhan lain selain kamu beli Hot Wheels. Misalnya kamu beli pulsa buat belajar, atau kalian beli
misalnya buat kasih makan ke, misalnya ada kaum duafa di dekatmu, di dekat rumahmu, atau bisa kalian buat sedekah kayak gitu. Jadi jangan ngikutin hawa nafsu yang menjadi kecenderungan yang kamu sukai kayak gitu. Paham kan? Nah, nafsu ini bukan berarti harus dibunuh, tapi harus dijaga dan dikendalikan biar tidak mendominasi diri kita kayak gitu. Hal ini tuh sejalan dengan sabda Rasulullah yang menekankan jihad batin atau jihad melawan hawa nafsu. Terus ini Imam Al-Ghazali membagi nafsu menjadi 4 bagian. Keserakahan nafsu terhadap harta benda. Misalnya tadi contohnya Hot Wheels kayak gitu. Kalian pengen, walaupun kalian nggak punya duit, misalnya ada Hot Wheels diskon, ya kalian gimana caranya untuk ngedapetin Hot Wheels kayak gitu. Terus cara yang terbaik untuk mengendalikan nafsu adalah dengan cara bersabar. Jadi kalau kalian misalnya ada diskon Hot Wheels, ya kalian sabar dulu. Kalau misalnya punya uang yang lebih, barulah beli gitu. Terus kesenangan duniawi mendorong hawa nafsu, sehingga kita selalu eh, jangan sampai kita tuh terjerumus ke dalam kesenangan duniawi tadi. Jadi kamu misalnya koleksi Hot Wheels, ya kamu misalnya sekamar isinya Hot Wheels semua, ya itu kan kesenangan duniawi aja. Nah, kita harus kontrol kayak gitu. Penting nggak sih beri Hot Wheels lagi? Buat apa kemudiannya? Kayak gitu. Misalnya buat investasi bisa aja sih. Nah, tapi kalian juga harus mikirin gimana ini tuh manfaatnya apa. Misalnya kamu suka hobi itu, ada manfaatnya yang lebih nggak atau cuma sekedar senang-senang aja kayak gitu. Nah, ini nafsu syahwat ini adalah si setan ini tuh goda manusia tuh antara lain karena sering dengarkan harta tahta wanita. Nah, ini tuh tapi nggak sebatas wanita ya. Di sini tuh disebutkan dengan pasangan, karena pasangan itu bisa laki-laki, bisa perempuan, kayak gitu. Nah, banyak manusia tuh yang misalnya lagi di puncak karir, dia tuh bisa hancur sesaat karena dia tergoda pada 3 hal tersebut. Kayak gitu. Nah, ini adalah tips and tricks berjuang untuk melawan hawa nafsu. Jadi kalian yang pertama adalah menahan atau menyekat sumber kekuatannya. Misalnya kalian nih tadi contohnya kalian hobi koleksi Hot Wheels, ya kalian cut. Oh, aku udah punya Hot Wheels segini nih, udah cukup dulu, aku stop dulu kayak gitu. Kalau aku punya rezeki lain baru aku beli Hot Wheels yang baru kayak gitu. Kalau enggak ya bisa kalian sumbangin ke panti asuhan biar main buat mainan adik-adik di sana, bisa aja kayak gitu. Terus kalian menjaganya dengan cara beribadah. Jadi beribadah lebih kenceng untuk mengharapkan ridho Allah kayak gitu. Rajin belajar, mencintai pekerjaan atau menebarkan perdamaian untuk semua. Terus kalian juga harus senantiasa berdoa, minta bantuan sama Allah untuk mengalahkannya, karena doa itu adalah salah satu kunci menuju kesuksesan. Berikut adalah kisah-kisah Rasulullah tentang pengendalian diri yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi untuk kisah yang pertama ini, pada peristiwa Rasulullah hijrah ke Taif, ketika Rasulullah menemui pemuka kabilah Sakif, mereka menolak mentah-mentah dakwah yang dilakukan Rasulullah. Bahkan mereka melakukan kekerasan fisik terhadap Rasulullah. Waktu itu tuh malaikat tuh membisikkan kepada Rasulullah, apa perlu menimpakan bebatuan yang ada di Bukit Taif kepada mereka? Terus Rasulullah bilang gini, nggak perlu, karena menurut beliau, mereka menolak ajaran Islam atau dakwah Rasulullah karena ketidaktahuan mereka tentang ajaran Islam. Dan bahkan Rasulullah mendoakan mereka agar diberi ampunan dan semoga menjadi pejuang-pejuang Islam. Kisah selanjutnya adalah kisah ketika Rasulullah disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Jadi waktu itu tuh terdapat pemboikotan terhadap dua keluarga besar Rasulullah, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib oleh kafir Quraisy. Waktu itu Rasulullah mungkin mengalami waktu yang sangat berat. Kita tahu bahwa
waktu itu adalah tahun kesedihan, yaitu Amul Husni, ketika dua orang yang sangat dicintai Rasulullah, yaitu Siti Khadijah, istrinya, dan Abu Thalib pamannya itu waktu itu tuh meninggal. Jadi Rasulullah memilih untuk berhijrah, untuk menenangkan dirinya, untuk tidak terlibat emosi lebih dalam. Jadi Rasulullah menenangkan diri ke Ethiopia. Selanjutnya adalah cerita ketika Fathu Makkah atau pembebasan Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menunjukkan dirinya sebagai uswatun hasanah dalam mengendalikan diri. Beliau tuh bisa aja membalas perlakuan kasar dari pemboikatan kafir Quraisy waktu itu, seperti cerita sebelumnya. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh beliau. Bahkan beliau memberi maaf dan memberi ampunan kepada seluruh penduduk Makkah. Luar biasa, bukan? Oke, untuk pembelajaran di bab 1 tentang mujahadah nafs ini Ibu rasa sudah cukup. Bisa kalian nanti rewind di part 1 atau di part 2 ini bisa diulang-ulang karena saya letakkan di YouTube biar kalian nggak banyak untuk download. Jadi silakan kalian nanti ulang-ulang. Tapi please untuk disimak baik-baik karena saya nggak nulis tapi saya ngomong. Jadi silahkan didengarkan. Dan silahkan dicatat di buku agama kalian masing-masing. Catat poin-poin yang penting aja. Nah, dan silahkan dipersiapkan untuk take video Al-Anfal ayat 72 ini. Ibu tunggu, waktunya sudah berjalan ya untuk 1 bulan ini. Oke, sudah cukup. Nanti ada satu lagi, kita akan melakukan post test, yaitu saya nanti kasih kalian soal dalam bentuk permainan. Kalian udah coba dengan kuisis sudah pernah belum ya kira-kira? Nanti Ibu kasih 10 soal sebagai evaluasi dari pembelajaran di part 1 dan part 2 ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.